Selamat datang di channel saya, Elroy Christian. Oke, teman-teman semuanya. Apa ya? Sebelum teman-teman menonton video ini, tolong berpikir jernih saja. Tidak perlu pada akhirnya selesai menonton marah-marah ataupun mencaci, menghina ataupun menganggap remeh orang lain. Tidak ya. Tapi saya ingin memberikan sesuatu hal yang bagi saya, ya ini hanya pandangan pribadi saja, yaitu tentang berita yang saya baru lihat di media sosial dari Pantai Costa Pos, ya dari Pantai Costa Pos, yaitu organisasi GPDI lah, ya. Ada yang cukup aneh yang bagi saya, kalau beberapa bulan yang lalu ada perayaan 100 tahun GPDI, 1 abad GPDI di tanah Indonesia. Sebenarnya tidak masalah dengan perayaan ulang tahun ataupun apalah itu yang 100 tahun, yang 1 abad lah. Itu terserah lah ya para petinggi-petinggi GPDI sebenarnya. Ya terserah lah. Tapi saya akan bicara. Saya punya bukan hak ya. Saya ingin menyampaikan saran saja untuk beberapa orang ya gitu ya. Saya baru melihat tadi ada suatu postingan dari Pantai Costa Pos. Ada majelis-majelis daerah yang berkumpul membicarakan apa namanya ya. Setelah selesai 1 abad, perayaan 1 abad, mereka berkumpul di salah satu hotel untuk membicarakan musyawarah besar dan menentukan satu kandidat yang akan dicalonkan pada tahun 2022. Oh, ini aneh bagi saya sebenarnya. Kenapa aneh? Bukannya mereka berkumpul, puluhan MD-MD ini berkumpul untuk mensejahterakan gembala-gembala sidang gitu loh. Oke gini lah, saya beberapa waktu yang lalu, mungkin udah beberapa bulan, saya nggak mau buat video itu tentang organisasi GPDI juga sebenarnya. Saya bahas tentang keuangan. Saya juga berkonsultasi dan berkomunikasi beberapa teman sebenarnya. Ya banyak juga yang marah-marah, banyak juga yang menghina, ada juga memberikan suatu saran. Ya, ada juga memberikan saran ya. Gini loh, maksud saya begini. GPDI ini memang organisasi yang sangat lama sekali. 100 tahun itu bukan waktu yang sangat singkat. Itu waktu yang begitu lama, telah melahirkan para pemimpin-pemimpin yang luar biasa. Dan orang-orang yang duduk di jajaran majelis pusat, majelis daerah, luar biasa. Tapi sadar nggak kita gitu loh? Sadar nggak? Kalau organisasi ini ditertawakan oleh organisasi-organisasi yang lain. Tidak jauh beda dengan pemerintah, birokrasinya, politik semua. Politik adalah forum pencerahan Pantai Costa. Emangnya Pantai Costa ini tidak cerah? Tolong jelaskan bagi orang mungkin yang menonton video ini, yang tidak suka dengan video ini, jelaskan saja. Usul saya adalah begini. Saya membaca di anggaran dasar majelis organisasi lah, ADRT kalau mungkin teman-teman baca gitu ya. Kalau saya punya teman-teman, nih, ini saya punya ini. Anggaran dasar dan anggaran rumah tangga GPDI serta penjelasannya di Munaslup GPDI 2012. Nih, saya udah baca. Ada satu catatan berbicara tentang keuangan loh ini ya. Sorry, saya bicara keuangan lagi. Kalau bicara kepemimpinan, itu hal yang umum gitu ya. Soal bicara keuangan itu tidak bisa terlepas daripada organisasi. Tolong bagi teman-teman yang anti, tolong skip aja lah. Ya, kalau Anda tidak senang ya tidak usah berkomentar di sini. Tapi kalau ingin kita berbagi masukkan di dalam kolom komentar. Gini loh. Tidak ada penjelasan di sini patokan
di anggaran dasar ini ya, majelis wilayah menyetor ke majelis daerah berapa persen. Saya telepon beberapa teman beberapa waktu yang lalu. Dia hanya berkata itu diputuskan oleh MD atas rapat pleno. Benar atau enggak saya nggak tahu. Teman-teman bisa memberikan pencerahan kepada saya. Tapi MD menyetor 20% kepada majelis pusat. Kepada majelis pusat bidang bendahara. Tahu nggak sih? Ini bukan soal menjelek-jelekan GPDI sebenarnya, bukan. Tapi berita-berita yang buruk bagi saya gitu loh. Orang sibuk hanya untuk menjadi seorang pemimpin jabatan, untuk mendapatkan tempat yang nyaman, tapi tidak memperhatikan para gembala-gembala yang ada di pelosok-pelosok ataupun kesejahteraan wilayah. Di wilayah saja keuangannya, ya ampun. Di wilayah keuangannya itu 80% atau 85% bisa disetor ke majelis daerah. 85% atau 80% disetor ke majelis daerah. Ketika saya mencari tahu ini, saya dihina. Saya dibilang bodoh, saya dibilang goblok. Ketika majelis wilayah buat acara, kalian tahu nggak sih? Mereka harus minta-minta. Padahal sumber keuangan majelis daerah itu dari majelis wilayah. Ini yang harus dirubah. Sistem keuangan ini yang harus dirubah dulu. Tidak usah dulu kalian, udah berapa periode sih para pemimpin gereja ini nggak bisa membenahi sistem manajemen keuangan? Ada kok BPK-nya, Badan Pemeriksa Keuangan, ada. Ada nggak sistem keuangan yang terbuka di organisasi ini? Saya tidak bisa berbicara, mungkin saya bisa hanya berbicara lewat vlog saya ini sebenarnya. Karena begitu muaknya saya melihat sistem yang ada di organisasi ini. Mungkin teman-teman banyak tidak suka dengan tayangan ini, tidak apa-apa. Tapi lihat secara terbuka anggaran dasar ini, lihat. Lihat secara terbuka. Dengan otak yang jernih. Sumber keuangan terbesar adalah majelis wilayah. Majelis wilayah harus menyetor ke majelis daerah 80%. Dari majelis daerah sesuai dengan anggaran dasar itu hanya 20%. Ketika majelis wilayah membuat acara-acara, mereka kesulitan keuangan. Oke, orang-orang muda GPDI, ketika ada orang menuliskan suatu statement ataupun sesuatu hal yang menyinggung organisasi, orang muda selalu kalah dengan senior. Karena di organisasi ini, senioritas itu sangat mempengaruhi. Ada hamba Tuhan bilang sama saya ini, dia seorang gembala. Apa kapasitasmu untuk berbicara tentang itu? Loh, kapasitas apa gitu ya? Apakah salah untuk mengomentari? Kalaupun saya berbicara, ngomong menasihati MD, nggak akan didengar. Saya apalah? Punya jemaat kagak? Bayar perpuluhan? Saya bayar perpuluhan ya. Saya membayar perpuluhan ke wilayah. Saya taat. Tapi yang harus dirubah adalah sistem keuangan organisasi GPDI harus terbuka. Pernah nggak terbuka gitu loh? Dan dilaporkan ke pemerintah. Bayar pajak tuh organisasi, bayar pajak. Apa sih fasilitas-fasilitas dari organisasi kepada para hamba-hamba Tuhan ketika mereka hamba Tuhan ini bayar perpuluhan, yang katanya perpuluhan? Orang-orang muda sekarang ini banyak yang diam nggak tahu kenapa.
Ketika saya mencoba membaca berita itu, ada puluhan majelis daerah, perwakilan dari setiap daerah-daerah, mengangkat salah satu calon dari forum pencerahan Pantai Kosta. Ya ampun Tuhan, supaya GPDI menjadi lebih baik lagi. Itu akhir tulisan daripada Pantai Kosta Pos, teman-teman. Supaya GPDI lebih baik lagi. Siapapun pemimpinnya, kalau tidak bisa membuka ataupun merubah sistem keuangan GPDI tidak akan pernah maju. Tidak akan pernah maju. Lihat aja grafik pertumbuhan jemaatlah di GPDI. Saya lihat itu menurun berapa ratus ribu bahkan berapa juta dibandingkan tahun 2006 atau 2007 kalau nggak salah ya. Berapa juta yang hilang jiwa umat GPDI pindah ke organisasi lain. Hanya fokus kepada kepemimpinan, tapi tidak merubah sistem keuangan yang terbuka. Ada kok badan pemeriksa keuangan. Ada loh. BPK. Diaudit nggak itu? Keuangan MD itu diaudit nggak itu? Coba diaudit. MD sini diaudit dulu keuangan. Apa sih tugasnya badan pemeriksa keuangan itu? Apakah mengaudit majelis pusat? Saya nggak tahu. Nggak tahu juga, saya udah mencari informasi tentang organisasi ini. Ingat ya, kritikan ini tidak menghancurkan organisasi ini. Kritikan ini bukan menjelek-jelekkan, tapi kritikan ini saya hanya memberi satu pandangan bahwa saatnya organisasi ini berubah. Ya, siapapun pemimpinnya yang harus dirubah adalah manajemen keuangannya dirubah. Karena gini loh, hamba-hamba Tuhan yang tidak membayar perpuluhan itu langsung penghakiman itu, aduh Tuhan, aduh kamu kurang berdoa, kamu kurang gini. Lah orang-orang yang membayar perpuluhan feedbacknya dari organisasi apa gitu loh? Feedbacknya apa? Ya cobalah ya. Orang-orang muda beranilah bersuara. Berani bersuara. Tidak usah takut. Tidak usah takut soal apa namanya. Yang penting tidak menghina ya. Tidak menghina. Cuma mengoreksi sistem yang ada di GPD ini. Terlalu sok rohani kalau bagi saya. Terlalu sok rohani. Sok rohani gitu loh. Terlalu sok rohani. Padahal perubahannya juga nggak ada. Yang saya salut juga dengan Bapak Ketua Umum ya. Membangun gereja-gereja. Itulah sebenarnya yang dilakukan oleh MD. Bukan tugasnya majelis pusat. Bukan tugasnya ketua umum. Ketua umum itu mengkoordinir semua program yang mengerjakan majelis daerah. Capek tahu. Ketua umum harus pergi ke pelosok-pelosok. Kalau apa tugas MD itu? Haruskah ketua umum yang pergi-pergi? Saya salut dengan para hamba-hamba Tuhan, pemimpin-pemimpin juga. Tidak semua sebenarnya ya. Tidak semua pemimpin-pemimpin di organisasi ini buruk. Bukan. Tidak semua. Ada mereka bekerja tanpa di-shoot. Banyak mereka membantu gereja-gereja. Tapi kebanyakan mereka itu dari uang pribadi. Lah, organisasi ini harus dirubah. Semua yang memperhatikan itu adalah organisasi, tidak harus uang pribadi, organisasi. Perhatikan dong para perintis-perintis muda. Perhatikan mereka itu merintis. Kalian yang memaksa supaya gereja-gereja banyak, GBD banyak tersebar di mana-mana. Tapi nggak diperhatikan. Disuruh berlutut. Mereka berlutut. Tapi kalian memaksa untuk mereka membayar perpuluhan. Kalau tidak bayar, tidak akan mendapatkan SK. Tidak mendapatkan hak-hak. Ketika mereka membayar,
Mereka meminta bantuan kepada organisasi. Kalian bilang apa? Berdoa. Rubah sistem manajemen keuangan di organisasi ini. Orang-orang muda berani menyuarakan. Jangan diam saja. Janganlah berpolitik-politik dulu lah. Aduh, pemilihan masih tahun depan, bro. Ya ampun, katanya pendeta-pendeta nggak boleh berpolitik. Ternyata di organisasi juga berpolitik. Aduh. Oke, saya hanya menuangkan pendapat saja. Kalau teman-teman, bapak ibu, saudara-saudari tidak setuju, oke, tidak usah menghina di kolom-kolom komentar. Ya, tidak usah menghina. Tidak usah di like juga, tidak usah di unlike. Tapi ini ada masukan dari seseorang mungkin yang bukan apa-apa ini di organisasi ini, tapi saya peduli dengan organisasi ini. Itulah sebabnya saya suarakan. Saya juga bayar perpuluhan. Saya suarakan karena saya peduli kepada organisasi ini. Tapi disayangkan ketika organisasi ini menutup mata, menutup mulut, menutup hati, malah tidak memperhatikan para gembala-gembala, majelis-majelis wilayah. Maju terus GPD. Dimanapun GPD berada. Saya ini GPD. Tidak pernah pindah gereja. Tidak pernah mengkhianati GPD, organisasi saya. Saya cinta GPD. Tapi saya akan obrak-abrik orang-orang yang mau menghancurkan GPD. Salam Pantekosta.